Bengkulu, bumi Rafflesia, tanah warisan leluhur, kaya akan sejarah, budaya, adat istiadat, dan beragam pesona alam. Di sini, kami perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu melangkah bersama membantu mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk yang seimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Rusman Effendi MM, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. Sahabat BKKBN Bengkulu dimanapun berada, untuk membantu mewujudkan keluarga berkualitas dan pertumbuhan penduduk tubuh seimbang, serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, saat ini perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu terus berbenah dan melakukan perubahan serta inovasi. Perubahan itu terangkum dalam 6 area perubahan, yaitu 1. Perubahan manajemen. Yang kedua, penata tata laksana. Yang ketiga, penataan sumber daya manusia aparatur. Yang keempat, penguatan pengawasan. Yang kelima, penguatan akuntabilitas kinerja. Yang keenam, peningkatan kualitas pelayanan publik. Pada sektor manajemen perubahan, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih, kami menunjukkan komitmen dengan mencanangkan kantor perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu sebagai zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Pembentukan tim RB dan pembangunan WBK WBBM. Sosialisasi JTWBK WBBM, membuat dokumen rencana kerja dan penandatanganan pernyataan komitmen serta kontrak kinerja fakta. Dan untuk merubah pola pikir serta membangun budaya kerja, perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu membuat media dalam ruang dengan slogan anti korupsi, mengoptimalkan dan menerapkan absensi secara elektronik, menetapkan agen perubahan dengan mekanisme secara terukur, serta melakukan kegiatan-kegiatan untuk menumbuhkan semangat perubahan dan kebersamaan, seperti olahraga, olah seni, dan kegiatan keagamaan. BKKBN Bengkulu juga memiliki budaya kerja cetak, tegas, cerdas, tangguh, kerjasama, integritas, dan ikhlas, dan budaya kerja anti korupsi. Dari segi tata laksana, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penyelenggaraan pemerintahan, kami telah membuat, mensosialisasikan, dan menerapkan serta mengevaluasi secara berkala SOP kegiatan utama, inovasi, dan SOP masing-masing bidang, dan juga penataan arsip sesuai dengan aturan-aturan kearsipan, serta menetapkan pejabat pengelola informasi publik untuk pengelolaan sistem informasi kepada mitra dan masyarakat. Selain itu, perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu juga meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam menyelenggarakan e-office, yaitu dengan melakukan pemanfaatan beberapa aplikasi seperti Semulen, yaitu platform e-learning guna menunjang manajemen pendidikan dan pelatihan, SIM SDM untuk menunjang manajemen SDM dan pengukuran kinerja, SIGA dalam manajemen informasi data keluarga Indonesia,
dan aplikasi lain yang menunjang kinerja perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu seperti Sipika dan Episum, Morena, Serika, Silili, dan Monika. Dan untuk meningkatkan transparansi publik, kami telah menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, melakukan kerjasama dengan media elektronik, cetak, dan online, menyediakan official akun sosial media perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu seperti website, Instagram, YouTube, Facebook, dan Twitter sebagai salah satu sarana keterbukaan informasi publik dan tersedianya TV dan radio streaming. BKKBN Bengkulu yang memiliki jangkauan sangat luas karena bersifat global dan tanpa batas dan dapat diakses oleh masyarakat dimanapun dan kapanpun. Sebagai bentuk usaha untuk memperbaiki manajemen SDM sehingga dihasilkan ASN yang kompeten, BKKBN Bengkulu telah memulainya dari perencanaan kebutuhan pegawai, pola mutasi internal melalui promosi, mutasi melalui open bidding, pengembangan pegawai berbasis kompetensi dengan pengusulan pelatihan seperti sertifikasi bagi tenaga lapangan atau PKB, pelatihan demografi bagi pegawai, pengusulan tugas belajar dan pemberian izin belajar, serta kegiatan pengembangan kompetensi pegawai lainnya. Penetapan kerja individu dengan memanfaatkan aplikasi SIM-SDM, Sipika, dan penegakan aturan disiplin atau kode etik pegawai. Untuk meningkatkan transparansi kepatuhan terhadap pengelola keuangan negara, kami meningkatkan sistem pengendalian internal dengan membentuk Satgas SPIP dan SAKIP. BKKBN Bengkulu juga menyediakan sarana pengaduan masyarakat, hotline yang dapat diakses langsung, menyampaikan harta pegawai melalui LHKPN dan LHKSN, memasang CCTV pada area kantor dan pelayanan sebagai upaya pencegahan adanya tindakan KKN dan gratifikasi. Serta adanya public campaign, himbauan anti korupsi melalui media dalam ruang sebagai reminder bagi seluruh pegawai di kantor BKKBN. Kalau dari segi keuangan, proses atau prosedur yang ada saat ini sudah jauh lebih transparan dan lebih cepat dibandingkan sebelumnya, di mana sebelumnya itu belum terorganisir dengan baik, dan saat ini juga BKKBN telah menggunakan aplikasi online dan e-katalog dalam pengadaan barang dan jasa untuk mengurangi resiko penyalahgunaan wewenang. Sebagai bentuk usaha untuk meningkatkan budaya kinerja, kami telah melakukan manajemen kinerja aparatur melalui penunjukan pegawai pengelola data kinerja, pemutahiran data kinerja melalui Imone Bappenas dan Smart Kemenq setiap bulannya, arsip sebagai akuntabilitas instansi dengan menetapkan pengelola arsip bidang, dan penguatan budaya cetak tegas di masa pandemi untuk mempreservasi program Bangga Kencana di Provinsi Bengkulu melalui advokasi dan koordinasi yang mantap dengan para stakeholder. Penyusunan pohon kinerja sehingga dapat membuat skala prioritas terkait permasalahan dalam organisasi. Pengendalian program melalui radar setiap bulannya. Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan program. Area perubahan ini telah melibatkan pimpinan dan satuan kerja di lingkungan perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu dengan melakukan perjanjian kinerja, pengoptimalan pencapaian laporan kinerja baik manual maupun melalui aplikasi. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik baik kepada mitra kerja maupun masyarakat, perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu terus membangun dan memperbarui pelayanan, di antaranya memudahkan masyarakat untuk memanfaatkan data mengenai Bangga Kencana. Pelayanan KB melalui mobil unit pelayanan yang terdiri dari pelayanan KB IUD, implan, suntik, dan pelayanan KB MOP, serta MOW di rumah sakit. Kampung KB
Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK, Rumah Dataku, sosialisasi dan fasilitas tribina, dan sosialisasi program Bangga Kencana melalui mobil unit tentara. Kemudian dari segi pelayanan, di kantor BKKBN Bengkulu, kami telah melakukan perubahan untuk service delivery, mekanisme penerimaan tamu, dan pastinya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan untuk memberikan kenyamanan pada tamu, BKKBN Bengkulu juga menyediakan ruang tunggu dengan sofa yang nyaman dan taman bermain untuk keluarga dengan anak. Kemudian membangun dan memberi fasilitas dan pelayanan yang dapat dimanfaatkan baik untuk pelaksanaan program maupun yang dapat digunakan masyarakat. Seperti balai pelatihan dan pengembangan dengan akreditasi kategori B, meliputi ruang belajar 1 dengan kapasitas 50 peserta didik dan ruang belajar 2 dengan kapasitas 25 peserta didik. Kemudian asrama yang terdiri dari ruang kamar, ruang makan, dan kamar mandi yang bersih. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera PPKS Rapelesia yang dapat memanfaatkan untuk konsultasi dan konseling menuju keluarga harmonis. Pranikah, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. Pelayanan-pelayanan ini kami juga telah jalankan secara online maupun tatap muka langsung, dan pastinya pelayanan kami ini dengan tenaga psikolog dan bidan yang profesional. Tempat ibadah yang lebih luas, bersih dan rapi dari yang sebelumnya. Taman yang lebih indah dan bersih, taman bermain, ruang tunggu, customer service, ruang perpustakaan yang memadai dan nyaman, ruang rapat dengan fasilitas teknologi virtual, sarana olahraga untuk meningkatkan semangat kerja pegawai. Kami juga mempunyai gudang alat komunikasi yang luas dan bersih. Dan untuk menyebarluaskan informasi, kami telah berinovasi dengan menggunakan radio streaming, TV streaming, media cetak warta BKKBN Bengkulu yang dikelola di Media Production Center Perwakilan BKKBN Bengkulu, dan ruang e-learning yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan pembelajaran jarak jauh yang memungkinkan peserta belajar dari tempat masing-masing tanpa harus tatap muka langsung secara fisik di kelas, dan ini semakin bermanfaat terlebih di saat pandemi COVID-19 ini. Tanggapan saya bahwasanya BKKBN harus anti KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Jadi itu harus dihilangkan agar supaya bersih semuanya BKKBN, khususnya di Provinsi Bengkulu ini di bawah kepemimpinan Bapak Rusman Effendi. Bupati Kabupaten Rejang Lebong mendukung sepenuhnya bahwa BKKBN Provinsi Bengkulu akan melaksanakan wilayah zona integritas. Mudah-mudahan dengan semangat dan tekad ini, maka BKKBN Provinsi Bengkulu terbebas dari segala yang merugikan masyarakat maupun kita sendiri. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan mitra BKKBN yang terus membantu mensukseskan program Bangga Kencana. Saya selaku pimpinan berkomitmen untuk selalu menjaga integritas dan mengajak seluruh pegawai untuk melakukan hal yang sama. BKKBN Bengkulu, Pade Nian. Yo ayo ayo, tidak korupsi, cetak tegas budaya kerja. Birokrasi nang bersih, bebas dan melayani. Yo ayo ayo, tidak korupsi, cetak tegas budaya kerja. Birokrasi dan bersih, bebas dan melayani. Kami, perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, menyatakan siap menjadi zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Birokrasi yang sehat, birokrasi tanpa korupsi. Reformasi birokrasi. Integritas. Korupsi. BKKBN. BKKBN Bengkulu. Dek Nia.
Yo botoy